Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fahri Randy Manaf dari kelas manajemen 22B. Isi dengan NPM 224111169. Di sini saya akan sedikit membahas tentang manajemen utang. Yang pertama yaitu pengertian. Manajemen utang adalah satu proses pengelolaan dan pengendalian kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain, seperti pemberian pinjaman atau kreditor. Tujuan manajemen utang adalah untuk memastikan kelancaran arus kas, mengoptimalkan struktur modal, dan mengelola risiko keuangan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah manajemen utang. Yang pertama yaitu analisis kemampuan utang. Sebelum mengambil utang, perusahaan perlu melakukan analisis kemampuan utang. Hal ini meliputi pada penilaian terhadap kemampuan perusahaan untuk membayar hutang, seperti melalui analisis rasio keuangan, proyeksi arus kas, dan evaluasi risiko kredit. Selanjutnya yaitu penentuan tujuan utang. Perusahaan perlu menentukan tujuan penggunaan utang. Apakah untuk modal kerja atau investasi, ekspansi bisnis, atau pengurangan biaya. Dengan menentukan tujuan yang jelas, perusahaan dapat mengelola utang dengan lebih efektif. Selanjutnya, pemilihan sumber utang yang tepat. Perusahaan perlu memilih sumber utang yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi keuangan perusahaan. Sumber pinjaman dapat berupa pinjaman bank, obligasi, atau modal ventura. Keputusan ini harus didasarkan pada pertimbangan biaya, kesuraman, dan risiko yang terkait. Selanjutnya yaitu manajemen risiko utang. Perusahaan perlu mengelola risiko yang terkait dengan utang, seperti risiko suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko likuiditas. Diversifikasi sumber utang, penggunaan instrumen lindung nilai, dan pemantauan kondisi pasar dapat membantu mengelola risiko tersebut. Selanjutnya yaitu pemantauan dan pelaporan utang. Perusahaan perlu memantau secara berkala utang yang dimiliki dan melakukan pelapor yang akurat terkait kewajiban utang kepada pihak terkait, seperti pemegang saham, pemberi pinjaman, dan otoritas regulasi. Selanjutnya yaitu perencanaan pembayaran utang. Penting bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan pembayaran utang yang baik. Hal ini melibatkan pengaturan anggaran dan alokasi dana yang mampu untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang yang tepat waktu. Selanjutnya yaitu jenis-jenis manajemen utang. Yang pertama, utang bank. Utang bank yaitu pinjaman yang diberikan oleh bank kepada suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu utang obligasi. Utang obligasi yaitu utang yang diterbitkan dalam bentuk obligasi dan dijual kepada investor. Selanjutnya, vendor utang.
vendor utang yaitu utang kepada pemasok barang atau jasa. Selanjutnya hutang hipotek. Utang hipotek yaitu utang yang dijamin dengan agunan berupa properti. Yang terakhir yaitu utang komersial. Utang komersial yaitu utang yang timbul dari transaksi bisnis sehari-hari, seperti utang dagang atau hutang pajak. Selanjutnya yaitu struktur manajemen utang. Struktur utang yaitu mengacu pada proporsi antara dan modal utang sendiri dalam struktur keuangan perusahaan. Struktur uang yang seimbang akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya utang, risiko keuangan, dan menyediakan kebutuhan modal kerja. Selanjutnya yaitu manfaat manajemen utang. Manfaat manajemen utang, manajemen yang baik memberikan beberapa manfaat, yaitu yang pertama, meningkatkan likuiditas perusahaan dengan memperoleh dana tambahan. Selanjutnya yaitu mendukung pertumbuhan dan ekspansi bisnis. Selanjutnya memperbaiki struktur modal dan mengurangi biaya modal. Selanjutnya yaitu meningkatkan hubungan dengan kreditor dan memperoleh kepercayaan pasar. Yang terakhir yaitu mengelola risiko keuangan dengan pemantauan dan pengendalian utang. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen utang. Tujuan manajemen utang yaitu yang pertama, berharap arus kas lancar dan memberikan kesediaan dana yang cukup bila diperlukan. Selanjutnya yaitu mengoptimalkan struktur modal untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Selanjutnya mengelola resiko keuangan yang terkait dengan utang. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu alat-alat utang, alat-alat manajemen utang. Yang pertama yaitu analisis rasio keuangan. Digunakan untuk mengukur kesehatan keuangan perusahaan dan kemampuan membayar utang. Selanjutnya yaitu perencanaan anggaran. Membantu dalam mengatur dan mengalokasikan dana untuk pembayaran utang. Selanjutnya yaitu kebijakan kredit. Merupakan pedoman internal perusahaan dalam memberikan kredit kepada pelanggan. Pengelolaan piutang. Pengumpulan pembayaran dari pelanggan yang tepat waktu untuk mengurangi resiko hutang. Cukup sekian dari saya tentang manajemen utang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.